Kita sekarang sudah berada di depan makam Tengku Syek Ditiro ya. Ini ada beberapa yang sudah stay. Ya. Jadi ini kita sudah berada di salah satu makam pahlawan nasional, yaitu Tengku Syek Muhammad Ditiro. Ini salah satu pahlawan terbesar di Aceh pada masanya. Berkat perjuangan beliau lah kemerdekaan bisa kita rasakan. Ini pintu masuk menuju makam beliau. Dan tidak hanya Tengku Syek Ditiro, di sini juga ada makam deklarator Gerakan Aceh Merdeka, yaitu Tengku Hasan Tiro. Ada juga makamnya Tengku Muhammad Amin dan Tengku Muhammad Saman dan Tengku Syek Ditiro, dan yang terakhirnya Tengku Muhammad Hasan Ditiro. Ya. Jadi ya. Oke. Jadi kita dari teman-teman dari Kontras, Koalisi Orang Hilang. Nah, ini dia makamnya. Di sini ada 3 makam pahlawan nasional. Pertama Tengku Syek Ditiro, Muhammad Amin, dan Tengku Muhammad Hasan Ditiro, salah satu deklarator Gerakan Aceh Merdeka. Ini dia lokasi makam Tengku Syek Ditiro, Hasan Tiro, dan beberapa tokoh pahlawan lainnya berada di lingkaran makam ini. Ini dia makam pahlawan nasional Tengku Syek Ditiro. Ini deklarator Gerakan Aceh Merdeka Tengku Muhammad Hasan Ditiro, BS, MA, PhD, LLD. Beliau memperjuangkan hak-hak kemerdekaan rakyat Aceh di Libya pada saat itu. Dan ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang tepat berada di makam pahlawan nasional, yaitu Tengku Syek Ditiro. Tengku Syek Ditiro ini merupakan pahlawan nasional yang melawan Portugis pada saat itu dan kolonial menjajah Aceh. Kemudian di sini juga terdapat beberapa makam tokoh-tokoh bangsa Aceh seperti Tengku Muhammad Ditiro. Tengku Muhammad Ditiro ini salah satu deklarator Gerakan Aceh Merdeka. Jadi beliaulah yang memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Aceh pada saat itu untuk pembebasan dari penjajahan Republik Indonesia sebelum kita menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jadi beliau berjuang di lintas internasional dengan menempuh jalur pendidikan dan diplomasi di internasional, sehingga sekarang kita rasakan bagaimana Aceh ini sudah berada di pangkuan NKRI dengan damai. Kita tahu dulu bagaimana perjuangan rakyat Aceh dalam meraih itu semua. Jadi disinilah kita mengenang kembali, merefleksi diri kita bahwa di Aceh ini penuh dengan dinamika dan pahlawan-pahlawan yang selalu hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Ini merupakan makam selanjutnya yang kami kunjungi, yaitu yang bernama Tengku Syek Ditiro juga. Ternyata Tengku Syek Ditiro itu adalah gelar yang diberikan kepada pahlawan yang berasal dari Tiro. Ini salah satu dari gelar yang diberikan. Kemarin kita sudah mengunjungi makam Tengku Syek Ditiro yang sudah
namanya diabadikan dalam sejarah sebagai pahlawan nasional, yaitu Tengku Syed Ditiro dengan nama Muhammad Saman. Makam beliau berada di Aceh Besar. Ini Tengku Syed Ditiro ini sama-sama pejuang pada masa kolonialisme Belanda. Beliau memperjuangkan kemerdekaan dengan menggerakkan dari sistem pendidikan Islam. Beliau di sini mendirikan balai pengajian juga untuk mengkaderisasi pengikutnya tentang pemahaman agama. Selain untuk berjuang kemerdekaan, juga beliau mendirikan pendidikan Islam di sini. Nah, disinilah makam beliau. Ini makam masih utuh. Kita bisa lihat dari ada benda-benda purbakala juga di sini. Terdapat guci kuno. Ini guci kuno yang masih tersisa di daerah ini. Selain guci kuno, terdapat juga menasah yang masih utuh sebagaimana aslinya pada saat itu. Jadi kita bisa membuktikan keotentikan sejarah yang masih ada di sini. Tuh banyak lagi sebetulnya para ulama lain kan, cuma ya kadang nggak ada yang dipublish atau publish. Termasuk di sini, tapi bukan daerah sini. Ada makam Habib Tepin Wan, pernah dengar? Habib Tepin dari Aceh Besar. Habib Tepin Wan, orang ini satu generasi sama Tengku Syed Ditiro. Kan? Berarti pas masuk Belanda, berarti sekitar 5 tahun udah masuk Belanda. Mungkin daerah lebih tua lagi. Kan itu yang digerakkan masa dari Tiro ke Indrapuri 1286. Udah 8 patah Bang. Ya. Ini balai kuno yang masih tersisa tempat pendidikan Tengku Syed Ditiro memulai baik, ini kita sekarang berada tepat di halaman Dayah Tengku Syed Ditiro. Jadi ada dua Tengku Syed Ditiro, satu berada makam di Indrapuri Aceh Besar, satu lagi berada di Tiro. Jadi nama Tengku Syed Ditiro itu adalah nama yang disematkan untuk pahlawan yang berasal dari Tiro. Kemarin kita sudah mengunjungi makam Tengku Syed Ditiro yang bernama Muhammad Saman. Muhammad Saman itu pahlawan yang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Sekarang Tengku Syed Ditiro yang bernama Muhammad Amin. Jadi beliau membangun peradaban di Aceh pada saat itu melalui jalur pendidikan Islam. Di sini kita bisa saksikan tempat beliau mengajarkan pendidikan keagamaan. Di balai inilah beliau mendidik generasi-generasi Aceh pada saat itu tentang pemahaman keislaman. Ini juga ada bukti otentik sejarah kulah tempat santrinya untuk wudhu dan lain sebagainya. Jadi ada peran masing-masing terhadap dua tokoh bangsa ini. Kita telah ada yang paham terhadap sejarah itu. Nah, ini dia, kita bisa lihat dan kita bisa saksikan tempat dayah kuno yang didirikan oleh Tengku Syed Ditiro yang bernama Muhammad Amin. Beliau membangun peradaban masyarakat Aceh pada saat itu melalui sistem pendidikan keagamaan. Dayah inilah membuktikan eksistensi pendidikan keagamaan. Oke,
Bang, bagaimana peran Tengku Siditiro yang bernama Muhammad Saman dan Tengku Siditiro yang bernama Muhammad Amin? Bagaimana peran beliau pada masa kolonialisme Belanda saat itu? Baik, sedikit saya ingin mengulas. Yang pertama kita harus tahu dulu Tengku Siditiro ada dua, yang seperti abang bilang tadi. Yang pertama Tengku Siditiro Muhammad Saman dan Tengku Siditiro Muhammad Amin. Yang seperti kita tahu, Tengku Siditiro itu adalah lakap yang disamatkan kepada pejuang dari Tiro. Selain beliau adalah seorang ulama, karena Lakap itu berarti gelar ya, Bang? Gelar dari masyarakat yang diberikan kepada seorang ulama besar yang berasal dari Tiro. Berarti lakap beliau adalah Tengku Sy, dan beliau dari Tiro berarti Tengku Siditiro. Dan nama beliau yang pertama kita ketahui Tengku Siditiro Muhammad Saman, yang makam beliau terdapat di Meru, Aceh Besar. Dan yang kedua ini adalah Tengku Siditiro juga, Tengku Siditiro Muhammad Amin. Beliau adalah paman dari Tengku Siditiro Muhammad Saman. Beliau lebih pada saat itu lebih bergerak dari daya, mendidik para santri untuk menjadi yang pertama para pendakwah yang Islam, dan yang selanjutnya menjadi pejuang-pejuang Aceh pada masa itu. Dan termasuk ponaan beliau, itulah Tengku Siditiro Muhammad Saman, yang beliau didik dari kecil hingga remaja, dan selanjutnya menuntut ilmu lebih ke Mekah. Jadi dari daerah inilah beliau, Tengku Siditiro Muhammad Saman, yang kita ketahui sebagai pejuang Aceh, menuntut ilmu pertama. Berarti ini juga guru dari Tengku Siditiro yang bernama Muhammad Saman. Setelahnya dari sinilah pendidikan dasar beliau dapatkan sebelum menempuh pendidikan ke Mekah pada saat itu. Lanjut, Bang. Jadi selain Tengku Siditiro Muhammad Saman, di sini juga murid dari Tengku Siditiro Muhammad Amin, ada Tengku Pantikulu. Tengku Pantikulu yang berasal juga tidak jauh dari Tiro, yaitu daerah Titu, Kampung Pantikulu. Nah, beliau termasuk juga murid dari Tengku Siditiro Muhammad Amin. Jadi beliau lebih bergerak dari daya untuk mendidik santrinya. Oke. Selain terdapat makam di Kabupaten Pidi, Kecamatan Tiro, di sini juga terdapat masjid kuno. Dan ini kemungkinan memiliki korelasi yang kuat terhadap tokoh Tengku Siditiro. Di sinilah zaman dulu praktik keagamaan dilakukan, baik itu sholat Jumat, ibadah sehari-hari dilakukan di masjid ini. Ini kita bisa lihat bagaimana kayu-kayu tua, kayu-kayu kuno yang masih terdapat di masjid ini. Sudah, kakek. Pak Ji kuno.
bangunan nih. Oke, mari kita lihat benda-benda sejarah yang masih tertinggal di dalam masjid tua di Tiro. Ini dia benda kuno yang masih terdapat dalam masjid ini. Ini mimbar yang sering dilakukan untuk para tengku-tengku pemuka agama memberi khotbah kepada pengikutnya di masjid ini pada saat itu. Di sini tidak hanya terdapat benda kuno itu, kita juga bisa melihat ada tambu ya. Tambu dalam bahasa Aceh itu alat untuk memberi pemberitahuan kepada masyarakat ketika baik saat berbuka puasa atau saat akan dimulainya ibadah-ibadah tertentu di dalam masyarakat. Dia jalan menuju makam Tengku Ci di Rebe. Kemarin kita sudah mendatangi beberapa makam tokoh-tokoh baik itu pahlawan, sastrawan dan beberapa agamawan di Aceh yang pernah hadir pada masanya untuk memberikan bagaimana sejarah perkembangan kebudayaan yang ada di Aceh. Jadi di Aceh ini ada berbagai macam bidang keilmuan lahir pada masanya, termasuk ada beberapa pahlawan besar yang lahir di Aceh. Seperti kemarin kita sudah mengunjungi makamnya Tengku Ci di Tiro, kemudian Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Fansuri, Syekh Kuala, dan berbagai bidang lainnya. Sekarang kita berada tepat di makam Daeng Mansur. Untuk sejarah dan perjalanannya mari kita selusuri. Rombuki memang Tengku Ci Rebe memang urang asli Rebe, semacam lagi Tengku Ci Tiro mana tahu ulama-ulama besar kadang ya yang sebetulnya orang dari atas Pio dari si dari anak penuh kalau tujuan kan tak kata gunung itu yang dari gunung yang tujuan Pio. Berarti pernah menetap itu? Ya, mungkin bertumpuhan atau daratan. Cuma anak kita buka Putrasani. Putrasani. Bentangnya tahu di namanya anak kok apa tidak. Berarti Tengkunya pernah menetap di Sare, pernah di Rebe pernah ke pegang rumah itu. Sih. Tempat Pio.
Tapi uri namanya anak tapi Duri, aneh di saya musuh. Imo anak itu awak tetro uri dari sini kayak gitu kan. Si anak mana itu bahasa bawa lagi tak. Saudara ramai lagi gitu semua. Kantor yang itu yang ada tuh ibu sawahana karena silah yang gila ya. Nila ini muda tuli anak susuanan menyanyi karena pagpipe bakpipe nang dari surah. May kamu belum mau ngubong yang komplek kan tunggu kamu menjawab tem doa tunggu sudah tunggu ciu be. Ciu be. Tunggu ciu be ciu anu. Kalau zaman ini kayo anak susuanan. Nampak media ada kuat. Coba kayak namanya. Nampak media nampak. Gilanya katri kan. Nanti kalau foto membaca awak yang sudah nampak media buat alu buat yang sudah ini kayu kan. Nah, mau itu buat orang kaya lagi yang penuh dengan menanam tak tepat. Sebab aku yang nikah tu umum gede. Papun. Apa misalnya? So umum gede. Baik, ini merupakan makam selanjutnya yang kita kunjungi, tepat berada di PD. Ini di PD salah satu wilayah pesisir di Aceh. Terletak makam Putrosani. Kita tahu di sini dulu basisnya kerajaan sampai basis untuk basis perlawanan terhadap kolonialisme bangsa kita sendiri pada saat itu. Ini istrinya Sultan Iskandar Muda. Kita akan telusuri sejarahnya bagaimana Putrosani ini sehingga kenapa makamnya hingga berada di wilayah Bedir ini. Bagaimana sejarah tentang Putrosani ini? Jadi menurut yang kami tahu, Putrosani ini adalah anak dari Dayeng Mansur. Dayeng Mansur itu adalah kalau orang di sini dibilangnya Tengku Syekh Dirbe. Tengku Syekh Dirbe sendiri beliau dari Bugis aslinya dan pandai. Nah, ini dia makam Putrosani, istrinya Sultan Iskandar Muda. Mari kita lihat keontitikan sejarahnya. Ini makamnya masih ada ukiran-ukiran zaman dulu. Para ahli arkeolog telah melakukan penelitian mendalam terhadap makam ini. Kebanda ada di Punge. Punge Blangcut di belakang PLT Diapung. Itu ada Sekret Mapesa, Cisah sama Pedir Mesiu. Di situ ada yang namanya Maskur. Ini lagi Maskur, yang normal. Padel kenal. Yang bunuh makam Itu ini bisa lagi kenal. Bisa karena tanya kepada. pengkultusan makam. Tanya isi museum Belum. apa aja. Memang dari awal kan. Dia tuh bisa Adik bisa kultur baca manuskrip. Tentunya. Batu nisan itu bisa dibaca. Terus ada yang dari Samudra Pasai itu Tengku Takiuddin, kenal? Kenal. Itulah guru dia. Hanya mau memang jelas, jaga kita tanya. budaya aman lagi aja.